Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara sawah dan perbukitan, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Raka. Desanya sunyi, tidak sepi, tapi sunyi dengan cara yang damai. Pagi hari selalu dibuka oleh suara ayam jantan, angin yang menyapu padi, dan langkah kaki warga yang berjalan pelan seolah tak ingin membangunkan dunia. Raka adalah anak yang pendiam. Bukan karena ia tidak punya kata-kata, melainkan karena kata-kata di dalam kepalanya terlalu banyak. Setiap malam saat anak-anak lain terlelap tanpa mimpi, Raka justru terbangun di dunia lain. Ia selalu bermimpi menjadi orang lain. Bukan sekedar melihat, bukan sekedar menyaksikan, tetapi hidup sebagai mereka. Raka pertama kali menyadari keanehan itu saat berusia 7 tahun. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Ibunya menutup jendela kayu dan mencium kening Raka sebelum tidur. Saat matanya terpejam, ia tidak bermimpi menjadi dirinya sendiri. Ia menjadi seorang lelaki tua dengan punggung membungkuk, tangan kasar, dan napas berat. Raka merasakan dingin di telapak kaki. Ia berdiri di pinggir sungai. Bukan sungai desa. Ia bisa merasakan penyesalan di dada lelaki itu. Rasa rindu yang tak tersampaikan. Dan sebuah nama yang terus terucap dalam hati. Maaf. Saat Raka terbangun, pipinya basah oleh air mata. Ia tidak tahu kenapa ia menangis. Karena itu bukan kesedihannya. Namun rasa sakit itu nyata. Sejak malam itu, mimpi-mimpi datang hampir setiap hari. Kadang ia menjadi seorang ibu yang kehilangan anaknya, pemuda yang gugur sebelum pulang, gadis kecil yang menunggu ayahnya tak pernah kembali. Raka merasakan semuanya. Ia membawa perasaan itu ke pagi hari, ke sekolah, ke sawah, ke meja makan. Orang-orang mengira Raka anak pemurung. Tak ada yang tahu. Setiap malam ia memikul kehidupan orang lain. Ia mencoba bercerita pada ibunya sekali. Namun saat ibunya tersenyum dan berkata, "Cuma mimpi, Nak," Raka memilih diam. Karena mimpi itu terlalu hidup untuk disebut cuma. Suatu malam, Raka bermimpi menjadi seorang pemuda desa bernama Bagas. Bagas jatuh cinta. Raka merasakan bagaimana jantungnya berdegup saat melihat senyum seseorang. Ia merasakan harapan dan ketakutan. Lalu datang mimpi berikutnya. Raka menjadi Bagas di hari terakhir hidupnya. Ia berlari di tengah malam, napasnya terengah, ada darah di bajunya. Raka bangun dengan jeritan. Esok harinya, kabar duka datang ke desa sebelah. Seorang pemuda meninggal karena kecelakaan di jalan malam. Namanya Bagas. Sejak hari itu, Raka tahu satu hal, mimpinya bukan rekaan. Raka mulai takut tidur. Ia menahan mata terbuka sampai larut, menghitung bunyi jangkrik, mengamati bayangan daun di dinding. Namun kantuk selalu menang, dan setiap kali ia tertidur, jiwa lain menunggu. Raka mulai berubah. Ia mudah menangis. Ia tersenyum saat tak seharusnya. Ia tahu hal-hal yang tak pernah ia alami. Anak-anak lain mulai menjauh. Raka aneh, kata mereka. Dan mungkin mereka benar. Suatu sore, Raka duduk sendirian di pematang sawah. Angin sore berhembus pelan. Langit berwarna jingga. Seorang perempuan tua datang membawa bakul. Matanya tajam, namun hangat. "Kamu yang menampung mimpi ya?" katanya. Raka terkejut. Ia tidak pernah menceritakan rahasianya. Perempuan itu tersenyum. Tidak semua orang bermimpi, ada yang dititipi. Ia menjelaskan, beberapa jiwa tidak sempat menyelesaikan hidupnya. Cerita mereka tertinggal, dan Raka adalah tempat cerita itu bernaung. Perempuan tua itu mengajarkan satu hal. Raka bukan dikutuk, ia dipercaya. Ia adalah penjaga mimpi orang-orang yang telah pergi. Mereka tidak ingin dihidupkan kembali. Mereka hanya ingin dikenang dengan benar. Sejak malam itu, Raka berhenti melawan. Ia mulai mendengarkan,
Ia menangis bersama kesedihan orang lain. Ia tersenyum bersama kebahagiaan yang tertunda. Dan perlahan, beban itu terasa lebih ringan. Suatu malam, mimpi datang dengan sangat jelas. Raka menjadi seorang perempuan tua, duduk di depan rumah kayu. Ia menunggu, setiap hari, tanpa marah, tanpa putus asa, hanya berharap. Raka merasakan cinta yang begitu besar, hingga dadanya sesak. Saat ia terbangun, Raka menangis lama. Ia pergi ke rumah perempuan tua itu, dan ia tahu mimpi itu adalah yang terakhir. Raka berdiri di sawah pagi hari. Angin bergerak pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasa ringan. Malam itu, ia tidur tanpa mimpi. Tidak ada jiwa datang, tidak ada cerita tertinggal. Raka bermimpi menjadi dirinya sendiri. Raka tumbuh dewasa. Ia menjadi pendengar yang baik. Orang-orang nyaman bercerita padanya. Ia tidak lagi bermimpi menjadi orang lain. Namun setiap kali ia melihat langit senja, ia tahu ada cerita yang telah sampai ke rumahnya. Dan Raka tersenyum karena ia pernah menjadi tempat singgah bagi jiwa-jiwa yang hanya ingin diingat.